SPD kami persilahkan. Kita panggil Bapak Marwan SPD MPD, Kepala SD Negeri Kalicilek. Berikutnya yaitu Bapak Eko Sugeng Priyono SPD MPD. Kemudian yaitu Bapak Yudan SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo. Selanjutnya yaitu Bapak Pugo Pramono SPD, Kepala SD Negeri Sukosewu. Selanjutnya yaitu Bunda Sri Fatona SPD, Kepala SD Negeri Semawang. Selanjutnya yaitu Bunda Gunarti SPD, Kepala SD Negeri Sitiaji. Apa sebenarnya makna pembelajaran dalam praktek pendidikan di sekolah dasar di sekolah panjenengan masing-masing menurut panjenengan masing-masing? Pembelajaran mendalam itu ibarat menanam suatu pohon. Jadi kelengkapan menanam suatu pohon itu dimulai dari akar. Akar itu merupakan suatu nilai, kemudian batang itu sebagai pengetahuannya dan buahnya itu sebagai suatu berkesadaran. Kalau hanya menanam biji, mungkin kita hanya sekedar menanam tapi kita tidak bisa memanai dan istilahnya hanya sekedar pengetahuannya saja, jadi tidak bisa menjangkau ke hal yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi kita hanya tidak sekedar hanya menanam biji saja, tapi ada kelanjutannya, yaitu tanggung jawab untuk bagaimana suatu tanaman itu bisa bertumbuh sampai menghasilkan suatu buah. Dan itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara keseluruhan atau holistik, di mana dalam kegiatan pembelajaran itu kita mengajarkan prinsip, pengalaman, serta kerangka dalam kegiatan pendidikan di sekolah kita. Jadi semuanya kita lalui sehingga nanti kegiatan pembelajaran ini nanti secara keseluruhan tercapai. Artinya anak belajar itu harus sadar akan yang ia pelajari, untuk apa belajar itu. Jadi tidak sekedar harus mengejar angka-angka, tetapi mendapat pengalaman baru yang berharga untuk dirinya dan untuk masa depannya. Berkesadaran di mana untuk sadar atas perkembangan teknologi, anak dituntut melek teknologi sehingga kita bisa menggunakan pembelajaran digital dan anak itu akan lebih menyenangkan. Jadi harus paham dan mengerti. Kalau harus paham dan mengerti sampai mendalam, jangan hanya hafal di kepala saja. Kalau hafalan itu nanti kan cepat hilang. Jadi anak itu harus diajarkan belajar kritis, kreatif, dan inovatif. Mengacu pada anak kognitif, afektif, dan kemampuan. Kemudian selanjutnya ya, untuk kan sudah ada rambu pagar dan namanya prinsip 3 itu, jadi berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Dan untuk prakteknya di lapangan tentu sesuai kemampuan, pemahaman dan apa ya, mungkin media atau sarana yang ada di sekolah masing-masing. Yang penting kan 3 prinsip itu jangan sampai dilepas begitu. Dan di samping ada prinsip tadi kan sudah ada apa pagarnya, ada rumah itu namanya kerangka. Kemudian pagarnya lebih luas lagi yaitu 8 dimensi profil kelulusan. Jadi kalau masing-masing di sekolah menyesuaikan sesuai kemampuan gurunya, sesuai sarana yang dimiliki,
dan sebagainya. Tapi yang penting tetap berpedoman pada prinsip, rangka, dan tujuan profil guru. Saya kira itu.